Saat melewati area lahan bambu, di situ saya merasa ada pengalaman masa kecil yang tiba-tiba muncul kembali. Ada rekonstruksi kejadian yang seakan terulang kembali. Adriano Rudiman berhasil membangun ruang teror seotentik itu beriringan dengan ruang drama yang saling mengikat. Salam sinema, sahabat sinemalogi. Selepas Tahlil adalah film horor yang disutradarai Adriano Rudiman. Film ini dibintangi Agni Haq, Bastian Steele, Epy Kusnandar, Aji N.A, Vonny Anggraini, Diandra Agata, dan lain-lain. Di malam kematian ayah mereka, Yudis yang diperankan Bastian Steele dan Saras yang diperankan Agni Haq bersiap untuk perpisahan yang tenang. Namun saat sang ayah tiba-tiba menghilang esok hari, keduanya dihadapkan pada lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Perjalanan yang membawa mereka kembali ke kampung halaman sang ayah. Di tengah usaha mereka memakamkan sang ayah, perlahan rahasia yang selama ini tersembunyi justru terungkap. Perjalanan menguburkan sang ayah pun berubah menjadi pencarian akan pemahaman dan penerimaan. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Film yang diadaptasi dari kisah nyata pengalaman horor di siniar Lentera Malam ini tidak benar-benar mengambil semua materi yang ada di cerita asli. Hanya mengambil momen di mana jenazah berpindah secara metafisik dari rumah Surabaya ke kampung halaman di Lamongan. Sisanya mengalami perombakan yang biasanya mengikuti pakem format film sesuai dengan kebutuhan cerita. Kalau versi podcast mengambil point of view orang ketiga, di film point of view menggunakan kacamata dua anak almarhum, sehingga cerita film memiliki kedekatan emosional cukup kuat. Karakter Saras dan Yudis terbukti efektif menghidupkan karakter utama dan membawa film pada akhir cerita yang sebenarnya tidak terlalu konklusif. Penggambaran komedi yang berbeda dari hantu biasanya membuat film ini juga memiliki nilai kengerian tersendiri. Kalau dari masyarakat Jawa Timur, mereka menyebut hantu itu sebagai jerangkong. Sesosok entitas menyerupai manusia, namun hanya terdiri dari rangka tulang manusia berbalut kain kafan dengan mata merah menyala. Yang menurut saya penggambaran hantu menyesuaikan dengan apa yang dinarasikan di cerita podcast asli. Sekali lagi, selepas Tahlil merombak habis alur cerita dan beberapa backstory. Di versi podcast, cerita lebih intens mengulik prosesi pasca kematian Hadi yang ternyata sudah diketahui sang istri bahwa bakal ada peristiwa ganjil terjadi kalau segala sesuatu mengikuti wasiat mendiang. Nyatanya jasad Hadi yang menjadi jerangkong itu bangkit dari persemayaman dan pergi menuju Lamongan, sesuai dengan isi kutukan keramat itu. Begitu versi podcast, yang kemudian dipoles kemana-mana dengan segala unsur klinik yang semakin membuat film ini makin pelik, termasuk warisan pegangan turun-temurun. Akhirnya memunculkan subplot yang membuat film menjadi terlalu keramaian konflik. Si Pak Le punya agenda sendiri, si Saras dan Yudis punya agenda sendiri, termasuk si warisan pegangan yang juga punya agenda sendiri. Cerita selepas Tahlil bisa dibilang menggunakan plot cerita yang anti-mainstream bila mengikuti premis awal. Hanya saja film menjadi oalah saat jelang akhir film. Di babak terakhir seakan pernah menonton adegan itu, tapi entah di mana. Mungkin karena punya obsesi pengen dianggap si paling-paling, selepas Tahlil juga mengumbar sisi drama yang tidak saya duga. Dialog-dialog di awal soal pesan kematian yang sengaja tersurat dan memang untuk menjadi pengingat bahwa akan ada sesuatu yang bakal terjadi. Di sini eksplorasi cerita mulai berjalan. Agni, Bastian, dan Epy Kusnandar bersinergi memunculkan chemistry sebagai satu kesatuan keluarga. Saking dramanya, film ini seakan melupakan satu hal yang biasanya menjadi hal wajib di semua produksi film horor, yaitu sajian jumpscare yang bertubi-tubi. Meski kemunculannya menyesuaikan kebutuhan cerita, terkadang masih ada aja beberapa jumpscare yang cukup mengganggu. Meski ada juga yang gak fail.
Padahal ada salah satu adegan yang menjadi favorit saya, yaitu saat Saras hendak membagikan besek tahlil ke tetangga. Saat melewati area lahan bambu, di situ saya merasa ada pengalaman masa kecil yang tiba-tiba muncul kembali. Ada rekonstruksi kejadian yang seakan terulang kembali. Adriano Rudiman berhasil membangun ruang teror seotentik itu beriringan dengan ruang drama yang saling mengikat di setiap karakter. Dari awal film, drama dibentuk untuk mengikat penonton dengan tidak berlebihan, meski ada yang cenderung bikin ngantuk di beberapa bagian. Kombinasi sinematografi dan sound editing membuat film ini menjadi lebih mengikat. Selain itu, tone visual yang terlalu gelap dan remang-remang pada banyak adegan justru mengurangi daya tarik visual dan dapat membuat saya oleng, alias nggak bisa fokus. Hanya saja penyakit lama masih tetap berulang, apalagi bagi kamu para penonton jawir, sebuah pengalaman sinematik yang sangat menyiksa kuping dan mental. Beberapa dialog agak kacau meski saya paham maksudnya, tapi tetap saja kuping jawir ini nggak berkenan bila mendengarkan ada dialog-dialog menggunakan bahasa blenderan. Film menggunakan latar Surabaya dan Lamongan, tapi terkadang seakan mereka kalau ngomong kayak anak juragan tebu yang baru pindah dari Jakarta. Nggak semua Jawa itu harus Jawa Tengah, jadi nggak semuanya bahasa Jawa serempak menggunakan kosakata yang sama. Yang dipakai di Jawa Tengah, ya belum tentu dipakai juga di Jawa Timur. Karena di Jawa Timur juga memiliki kosakata berbeda, tapi artinya sama. Begitupun sebaliknya, termasuk logat atau dialek atau aksen dalam pelafalannya. Juga punya intonasi yang juga berbeda. Jadinya akan sangat disayangkan akting udah bagus-bagus, tapi dialognya busuk karena penggunaan bahasa yang serampangan, kaku, dan maksa. Pada akhirnya film Selepas Tahlil tidak akan bisa lepas dari kritikan dan masukan soal narasi dan segala teknis yang ada. Menyuguhkan kisah horor alternatif dengan pendekatan yang lebih emosional tapi agak kurang bisa mikir dikit. Ya paling tidak masih banyak podcaster macam Kisah Tanah Jawa, Nesi Jats, Do You See What I See, Risa Saraswati, Nadia Omara, RJ5, Fajar Aditya, dan lain-lain yang sudah banyak nyelengin kisah-kisah misteri. Tinggal pilih. Skor dari saya. Demikian video reaksi dari film Selepas Tahlil yang tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.